Shalom. Hari ini kita masuk dalam pembahasan soal ulangan harian kedua Pendidikan Agama Katolik bersama saya Ibu P. Simangunsong. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat. Tetaplah selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal, alangkah baiknya kita untuk berdoa agar Tuhan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita dalam mengikuti pembahasan soal ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Setelah berdoa, mari kita untuk soal yang pertama. Sikap yang sering muncul apabila orang mengalami penderitaan adalah A. Rajin bekerja, B. Rajin berdoa, C. Putus asa, dan D. Suka menolong. Banyak di antara kita lebih sering merasa putus asa ketika mengalami penderitaan. Kita terlalu larut dalam masalah sehingga lupa bahwa Yesus adalah solusi dalam setiap masalah. Maka jawabannya adalah C. Putus asa. Sikap dan perbuatan yang sesuai dengan teladan Yesus dalam menghadapi penderitaan adalah A. Bersikap tabah, B. Taat kepada kehendak Tuhan, C. Menjauhi Tuhan, dan D. Menyerahkan diri kepada penyelenggaraan ilahi. Ketika manusia terjebak dalam penderitaan yang tiada habisnya, maka satu teladan yang patut kita contoh dari Yesus adalah menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan, karena Ia yang empunya hidup dan akan menyelesaikan segalanya dengan adil. Maka jangan takut berada dalam penderitaan, karena kita umat Kristen mempunyai Allah yang kuat, Allah yang hidup, dan Allah yang adil. Maka jawabannya adalah D. Menyerahkan diri kepada penyelenggaraan ilahi. Memulai kehidupan yang baru, kelahiran baru, dan perbuatan yang mulia merupakan makna dari A. Kebangkitan Yesus Kristus, B. Kebangkitan Allah, C. Kebangkitan manusia, D. Kebangkitan Roh Kudus. Roh Kudus yang melahirbarukan roh kita tinggal dan diam dalam tubuh kita, sehingga kita yang telah lahir baru adalah manusia rohani, dan roh yang telah lahir baru itu memulai perjalanan kehidupannya menuju kedewasaan dalam Kristus. Ketika seseorang telah mengalami lahir baru, itu berarti orang tersebut bukan lagi hidup semaunya sendiri, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Maka jawabannya adalah kebangkitan Roh Kudus. Suatu niat yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain dengan bertujuan untuk menolong orang lain atau mencapai cita-cita disebut A. Kesepakatan, B. Janji, C. Ketetapan, D. Keputusan. Kesepakatan itu adalah hasil dari negosiasi yang sudah disetujui dari kedua belah pihak. Ketetapan adalah ketentuan. Keputusan adalah hasil yang dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Maka yang paling tepat adalah B. Janji. Alasan yang mendorong seseorang untuk membuat atau mengucapkan janji adalah A. Karena rasa cinta atau belas kasih, B. Karena rasa tanggung jawab, C. Karena ingin memperbaiki situasi yang memprihatinkan menjadi situasi yang baik, D. Semuanya benar. Janji adalah sebuah peristiwa spiritual, karena janji melibatkan Tuhan di dalamnya. Setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya, bukan hanya oleh orang yang dijanjikan, melainkan juga oleh Tuhan. Tuhan adalah sebaik-baiknya pemberi janji.
Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Maka jawabannya adalah D, semuanya benar. Allah menjanjikan juru selamat berdasarkan kitab Kejadian 3 ayat 8 sampai 15 karena A. Tuhan sangat prihatin dengan situasi kedosaan manusia. B. Tuhan sangat menderita. C. Yesus mati dalam kayu salib. D. Tuhan akan menghukum orang yang berdosa. Dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 15 yang isinya menggambarkan peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa karena godaan setan. Allah mengadakan permusuhan antara manusia dengan setan atau manusia dengan dosa. Allah menetapkan janjinya dengan adanya keturunan yang akan meremukkan kepala ular. Maka jawabannya adalah D. Tuhan akan menghukum orang yang berdosa. Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah mengandung arti A. Manusia yang mati akan dibangkitkan. B. Manusia akan hidup dengan abadi di surga. C. Kejahatan dan dosa akan diganti dengan keselamatan. D. Manusia tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Keselamatan dalam kekristenan adalah penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Keselamatan juga disebut pembebasan ataupun keamanan dari kodrat berdosa dan merupakan janji akan kehidupan kekal melalui Roh. Maka jawaban yang tepat adalah B. Manusia akan hidup dengan abadi di surga. Janji Allah terwujud dalam A. Tubuh manusia. B. Diri orang miskin. C. Diri pribadi Yesus sendiri sebagai putra Allah. D. Diri orang kaya dan sukses. Allah tak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Ini jelas kita bisa baca dalam kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Maka jawabannya adalah C. Diri pribadi Yesus sendiri sebagai putra Allah. Arti Allah menghendaki agar manusia memiliki hidup dan semangat baru adalah A. Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. B. Meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. C. Selalu mengarahkan diri pada keselamatan. D. Semuanya benar. Sebagai pihak yang telah diselamatkan, Allah menghendaki agar manusia memiliki hidup dan semangat baru, yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan dosa, dan selalu mengarahkan diri pada keselamatan. Maka jawabannya adalah D. Semuanya benar. Pernyataan di bawah ini adalah makna dari penderitaan dan wafat Yesus di kayu salib kecuali A. Tanda ketaatan dan kesetiaannya pada Bapa. B. Konsekuensi dari berita tentang kerajaan Allah. C. Tanda bentuk solidaritas antara Ia dengan Allah, dengan manusia. D. Tanda akan gelapnya dunia. Maka penderitaan dan wafat Yesus adalah tanda ketaatan dan kesetiaannya pada Bapa. Konsekuensi dari berita tentang kerajaan Allah, tanda bentuk solidaritas antara Yesus dan manusia. Maka jawabannya kecuali adalah D. Tanda akan gelapnya dunia. Sekian dan terima kasih. Sekian dulu pembahasan kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya dalam komentar. Jangan lupa untuk absen ya, Nak. Oke, see you.